Shalom teman-teman teman-teman semuanya, semuanya. saudara-saudara kita. Apa kabar kabarnya nih hari ini? hari ini? Pasti sehat dan luar dalam biasa. lindungan Tuhan. Tuhan. Amin. Yes, amin. Nah, sebelum kita belajar lagi hari ini tentang otak manusia part 3, kita berdoa dulu ya. Ya, Oke. mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu dan terus kami belajar Tuhan. Kiranya kami dapat mempelajarinya dan kiranya Engkau berikan hikmat kepada kami dan semua Tuhan yang untuk Engkau saja. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara semuanya yang terkasih dalam Tuhan, 2 minggu yang lalu kita udah belajar otak manusia part 1 dan part 2. Banyak hal yang baik yang saya pelajari, yang saya bisa bagikan, dan saya berharap itu semua jadi berkat buat teman-teman, buat saudara-saudara. Dan hari ini kita masih membahas otak manusia yang luar biasa, anugerah Tuhan yang dahsyat banget dan kita patut syukuri ya. Nah, otak manusia ini, saudara-saudara, ada bahaya yang mengancam otak kita, yaitu bahaya dari luar dan juga bahaya dari dalam. Bahaya dari luar ini bentuknya benturan. Benturan itu bisa akibat misalnya jatuh, ketiban, kecelakaan dan lain-lain ya. Makanya teman-teman di sini kita perlu menjaga otak kita dengan baik dari benturan sebisa mungkin. Dan juga kalau misalnya teman-teman yang menggunakan kendaraan bermotor harus menggunakan helm. Jadi menggunakan helm bukan saja karena kita mentaati peraturan dari Bapak polisi atau dari pemerintah, namun kita memang harus melindungi otak kita ini. Itu kan kewajiban kita. Organ tubuh kita kan harus kita lindungi, ya kan? Jadi bukan karena peraturan saja gitu ya. Jadi harus, itu adalah tugas kita melindungi. Dan juga ada bahaya dari dalam nih, saudara-saudara, seperti penyakit. Contohnya misalnya stroke, terus cancer, tumor, terus darah tinggi, pecah pembuluh darah di otak dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu kita juga perlu menjaga ya. Kita harus banyak belajar baca buku kesehatan, atau juga dari, kan sekarang internet udah canggih, kita bisa belajar dari situ bagaimana supaya kita jangan sampai terkena stroke, terus kalau misalnya kita memang udah ada riwayat misalnya darah tinggi dan lain-lain, juga itu perlu diperhatikan. Apa saja sih hal-hal yang harus kita jaga ya, karena apa? Karena itu tanggung jawab kita untuk menjaga tubuh kita, untuk menjaga otak kita yang diberikan oleh Tuhan gitu. Nah, itu ya saudara-saudara, perlu kita jaga otak kita. Kemudian kita juga udah belajar di minggu pertama dan kedua cara kerja otak. Di minggu kedua lalu kita udah belajar kan tentang panca indera ya kan, yang membawa kepada otak. Jadi apa yang dilihat mata nih, apa yang masuk ke mata, apa yang didengar telinga, dan bahkan yang kita pikirkan berupa angan-angan, keinginan, ini direkam oleh otak dan itu akan membentuk cara kerja otak. Nah, makanya kan di minggu kedua kemarin kita harus udah pikirin ya, harus pilih, minta Roh Kudus untuk pimpin kita agar kita bisa melihat yang baik, bisa mendengar yang baik, bahkan berpikir yang baik seperti firman Tuhan di minggu pertama. Kemudian otak juga mengalami proses penuaan akibat usia, sama seperti tubuh kita yang lain. Misalnya rambut kalau lansia kan makin lama makin berubah gitu kan, makin putih ya, seperti bagus ya, seperti salju jadinya. Kemudian jadi itu alamiah, itu memang alamiah. Bahkan di usia 35 tahun menurut buku yang saya baca nih teman-teman, yang kita baca, itu seseorang akan mulai kehilangan lebih dari 1000 sel otak setiap hari. Nah, itu alamiah karena proses penuaan. Sehingga makanya ketika lansia, lanjut usia, itu akan berkurang nih fungsi pendengaran, penglihatan, dan juga daya ingat. Itu alamiah. Seperti kulit kita juga akan mengalami proses penuaan, keriput, dan lain-lain ya. Itu alamiah. Makanya teman-teman, saudara-saudara yang masih muda, itu layani Tuhan dan sesama dari muda sampai tua. Jangan kita masih muda nih, nanti aja melayani Tuhan kalau sudah tua. Nah, 35 tahun ke atas itu kita sudah mengalami proses penuaan. Masa sih kita kasih ke Tuhan yang sisa? Bukan sisa, maksudnya yang sudah berkurang semuanya, karena itu memang proses alami gitu ya. Kita nggak mau dong, mumpung masih muda,
masih kuat ya, itu kasih Tuhan sampai kita tua, sampai kita dipanggil sama Tuhan. Layani Tuhan dan juga sesama kita. Jadilah orang yang berguna, produktif. Jangan hidup untuk diri sendiri. Nah, juga sebagai anak-anak muda nih khususnya ya, kita hari ini berbicaranya buat anak-anak muda. Nah, hindari yang namanya alkohol dan juga narkoba, minuman alkohol maksudnya. Nah, kenapa? Karena ini akan membawa dampak buruk. Kan saya pelajari juga nih ya, saya kan pengen tahu juga kenapa sih kok narkoba itu bisa bikin orang kecanduan. Ya terus alkohol juga sama kan, bikin orang kecanduan. Kenapa sih? Kita kan bisa baca ya dari artikel-artikel kesehatan, banyak sekali yang kita bisa lihat. Dan akhirnya saya menyimpulkan nih, kita menyimpulkan gitu menurut pemahaman saya secara sederhananya, dan semoga ini juga menjadi berkat nih buat teman-teman. Kenapa ya mengakibatkan dampak buruk? Sebab begini, narkoba itu menghasilkan zat kimia. Nah, zat kimia ini dapat berkaitan dengan reseptor yang ada di otak maupun yang ada di tubuh. Nah ini nih, karena dia menghasilkan ini, jadi otak sendiri dia akibat narkoba ini dia akan menghasilkan neurotransmitter yang banyak. Nah kalau saya baca-baca ya, yang neurotransmitter di otak ini kan ada banyak. Nah yang berpengaruh terhadap kecanduan otak itu adalah kalau nggak salah dopamin, neurotransmitter dopamin itu yang menimbulkan rasa nikmat. Nah, jadi neurotransmitter ini apa sih? Neurotransmitter itu adalah dia seperti kayak pengirim sinyal gitu, pengirim sinyal ya. Nah, jadi tadi kita udah lihat kan di sini kalau otak tuh merekam, lalu akan membuat cara kerjanya. Jadi ini narkoba kan menimbulkan kenikmatan, tapi itu efek sementara sebetulnya. Nah, ketika menimbulkan kenikmatan nih, otak kan merekam nih. Oh, kalau manusia ini yang pemakainya ini menikmat karena ada zat ini nih yang dia konsumsi. Jadi itu membentuk cara kerja otak. Setiap dia mau kenikmatan, otak merekam kan. Nah, jadi manusia ini akan mencari. Jadi berupa kenikmatan ini akhirnya jadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi si pemakai ini akan terus mencari si narkoba ini. Nah itu yang disebut dengan kecanduan. Jadi dia akan mencari karena ini otak merekam, makanya bisa dia mencuri untuk mendapatkan narkoba, atau bahkan yang lebih fatal lagi bisa pembunuhan dan lain sebagainya ya. Jadi bahaya banget teman-teman anak-anak muda di sini ya. Ini efeknya cuma sementara, tapi luar biasa banget. Ini cara kerjanya ini benar-benar menghancurkan sekali, rusak sekali. Sistem saraf semuanya terganggu, kesehatan juga terganggu. Wah kacau ya, pokoknya jadi hidup juga akhirnya kita kecanduan. Dan juga ketika dia tidak mendapatkan, itu kan dia sakau nih. Jadi kan kalau kecanduan nih sakau. Nah kalau dia tidak mendapatkan narkoba, akhirnya efek yang timbul kebalikannya dari nikmat, yaitu kesakitan yang luar biasa. Nah itu yang akhirnya membuat otak menyuruh seluruh tubuh kita untuk mencari si narkoba ini gimana pun caranya, sebab ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah itu bahayanya narkoba. Teman-teman bisa baca lebih lengkap detail di buku-buku kesehatan atau juga di website bnn.go.id. Bisa dibaca semua di situ lengkap. Teman-teman jauhi ya narkoba, alkohol itu tidak baik efeknya bagi tubuh. Nah kemudian anak-anak Tuhan, anak-anak muda gimana nih sekarang mengantisipasi hal ini ya. Pertama nih, jangan coba-coba deh. Pertama kan awalnya dari iseng-iseng, penasaran, coba-coba, nggak keren loh kalau nggak pakai. Gue aja pernah. Biasanya ditawarin gratis dulu, iya kan sama temen. Lama-lama kecanduan jadi beli. Jadi uang yang udah ditabung kerja bertahun-tahun habis dalam sekejap cuman buat beli kenikmatan sementara. Orang tua udah sekolahin, ya kan, habis semuanya untuk kenikmatan yang berupa sementara. Nah yang kedua, yang pertama ini teman-teman anak-anak muda harus ingat ya, jangan coba-coba deh. Yang kedua, latih otak kita untuk berpikir, mengatasi masalah, bukan lari dari masalah. Kalau yang seumuran kita nih pasti pada tahu film MacGyver. Kalau nggak salah dulu namanya Richard Dean Anderson bukan sih? Iya. Oh pemerannya. Sekarang ada ya juga MacGyver yang baru ya. Nah MacGyver ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu, dia adalah seorang pemuda
yang pinter banget, kreatif banget. Jadi dia tuh bisa memecahkan masalah dia dan juga masalah orang yang ditolongnya dengan apa yang ada di sekitar dia. Nah itu kan kita kan kalau melatih otak kita untuk berpikir mengatasi masalah itu kan karena apa? Karena kita memasukkan ke dalam otak kita ya supaya mereka banyak baca buku pengetahuan ya kan, banyak juga kita baca buku-buku yang misalnya orang-orang yang berhasil. Nah terus juga jangan lupa yang lebih penting lagi, baca Alkitab sebagai sumber ilmu pengetahuan. Ingat permulaan hikmat, takut akan Tuhan, ya kan, permulaan pengetahuan, takut akan Tuhan. Bagaimana kita bisa takut akan Tuhan? Ya kita harus tahu rulesnya, yang nggak boleh, yang boleh, ya itu semua ada di mana, ditulis di Alkitab. Jadi latihlah otak kita untuk berpikir mengatasi masalah. Tapi kalau otak kita kosong, kita gimana kita mau mengatasi masalah? Oleh sebab itu kita mesti masukin ke otak kita hal yang baik, berguna. Kemudian yang ketiga nih, kalau kita stres, cemas, depresi. Nah, kenapa sih bisa stres, cemas, depresi? Karena kita gagal nih di nomor 2. Jadi kalau ada masalah udah keburu stres, cemas berlebihan, depres, kayak seperti nggak ada jalan keluar. Ya karena kita nomor 2 ini udah kelompat. Tapi jangan khawatir. Tuhan berpesan nih dalam Matius 11 ayat 28. Kita baca sama-sama ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Sekali lagi ya, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Nah ini pesan Tuhan. Tuhan udah kasih janji. Jadi teman-teman tak usahlah cari narkoba itu, tak usahlah mabuk-mabuk supaya ada nikmat sementara. Ini datang kepada Tuhan akan memberi kelegaan. Cari Tuhan ya. Cari Tuhan, datang sama Tuhan Yesus. Ini udah janjinya Tuhan. Nah kalau udah kecanduan gimana? Ini bisa juga ada langkah-langkah yang bisa dilihat di websitenya bnn.go.id. Lengkap banget tuh langkah-langkahnya. Bisa ada misalnya yang pertama, ada pemeriksaan oleh dokter dan terapis, kemudian detoksifikasi, kemudian juga stabilisasi, pengelolaan aktivitas, itu semuanya ada. Jadi asalkan kita mau bertekad pasti bisa, gitu ya. Yang kedua, keluarga support dengan doa, kasih sayang dan juga perhatian. Dan yang ketiga, untuk penderita bertobat, berdoa, minta pemulihan dari Tuhan dan buat komitmen yang baru, lahir baru. Karena begini, otak yang sudah rusak cara kerjanya Tuhan pasti bisa pulihin. Amin nggak? Karena apa? Tuhan yang ciptain otak kita. Jadi Tuhan bisa pulihin. Amin. Bisa. Teman-teman gak usah khawatir, Tuhan bisa pulihkan. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini jika sudah terlanjur, masih ada pertolongan Tuhan. Masih ada kesempatan teman-teman. Mari yuk hari ini kita benar-benar bersyukur sama Tuhan, kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk otak kita, dan kita jaga baik otak kita supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Demikianlah teman-teman, untuk hari ini agak panjang sedikit pembahasannya sampai hampir 12 menit ya. Tapi kita berharap semuanya ini jadi berkat buat teman-teman semua. Oke teman-teman, kita doakan semua kita sehat, terhindar dari alkohol, narkoba dan efek-efek buruknya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Apa tuh? Merokok juga harus dikurangi. Nah, merokok ya. Juga. Nanti itu kita bahas di sesi-sesi yang nanti akan datang. Apa sih ada pengaruhnya nggak nih sama otak? Karena kan ini kan kita lagi bahas otak nih. Kebetulan yang kita pelajari, yang saya pelajari tuh hari ini yang bisa kita sharingkan. Ya, jadi nanti teman-teman tetap percaya ada pertolongan Tuhan. Amin. Haleluya. Bye bye. Sampai ketemu, Tuhan berkati.